Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz di kolom chat. Ini saya bacakan yang pertama Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Ketika pasien ingin bekam rutin, disarankan jarak yang paling baik berapa lama? Untuk dibekam di daerah yang sama diperbolehkan dengan jarak berapa lama? Nah, mungkin di dalam kajian tersebut ada penjelasan terkait dengan ini Ustaz. Terkait dengan bekam rutin dengan jarak yang paling baik itu berapa? Nah, ini untuk yang kedua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya Ustadz memberikan al-fa'lu tentang pentingnya bekam rutin, khususnya orang tua yang sudah kena hipertensi bertahun-tahun. Beliau pernah bekam sekali pakai jarum dan trauma. Apalagi kalau pakai sertoh, ini lebih menakutkan lagi. Nah, mungkin terkait dengan ini ya, apa namanya, nasihat khusus terkait dengan bekam rutin terhadap orang tua. Ya. Tayyip, Bu Fira, Mbak Fira, untuk bekam rutin, monggo aja menurut kebutuhan. Jadi kalau umpamanya dalam konsep saya pribadi, menurut isiat ana, ketika ada orang dengan sakit tertentu tuh bisa 2 kali seminggu bahkan. Seperti orang gagal ginjal itu biasanya pada 2 atau 3 kali pertemuan pertama anak atur 2 minggu sekali, ya, atau 4, tergantung pada kondisinya. Tapi secara umum biasanya 3-4 kali pertama awal, ya, itu 2 kali seminggu. Karena apa? Karena kondisi orang yang gagal ginjal itu lagi down powernya, kuah jismiahnya itu lagi turun. Maka kita tidak bisa membekam dengan jumlah yang lebih banyak, bahkan kadang-kadang hanya cukup dengan 1 titik saja, atau 2 titik saja, atau 3 titik saja. Nah itu yang biasanya dulu 5 tahun, 10 tahun lampau, terus di antara sebagian teman ada yang membekam sampai 70 titik bekam sekali bekam. Nggak gambar bagaimana satu orang dibekam sekaligus 70 titik. Dan itu disampaikan oleh pasiennya kepada anak. Bener anak tahqiq. Jangan-jangan hanya 50, enggak Ustaz. 70 titik itu minimal. Ya. Dan itu berhubungan dengan pertanyaan Bu Noviasari tadi, yang Anda ceritakan 70 titik itu diulang lagi seminggu lagi dengan titik yang sama. Subhanallah wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Insyaallah. Itu perlu sedikit pembelajaran dari ilmu patologi dan fisiologi mungkin ya. Dan terutama tata kelola luka. Ya. Jadi terserah aja. Bagi orang yang tidak ada keluhan, monggo aja, mau 4 minggu juga boleh, ya, 5 minggu juga boleh. Yang mungkin karena kondisi setiap orang, keluhan setiap orang itu kan beda-beda gitu ya. Anak pun ketika tidak ada keluhan mungkin hanya sebulan sekali, ya. Tapi kemarin 2 hari atau 3 hari itu saya akan continue terusan. Ketika 3 tahun yang lalu HNP ku kambuh, ya, sulap, ya, bahar itu kambuh karena bisulen dan harus nyopir dari Banyuwangi ke Ponorogo. Sampai Ponorogo nggak bisa jalan, kambuh itu karena unposition duduknya sambil nyopir 10 jam. Kambuh nggak bisa jalan. Malam itu jam 12 hijamah. Ya. Masya Allah, berkurang ada 50%. Besok pagi jam 9 bekam lagi, ya, di pinggang lagi. Ya. Masya Allah. Mungkin tinggal 10 atau 20%. Artinya itu hampir tidak ada keluhan lagi. Padahal ketika saya kambuh malam harinya, malamnya sebelumnya itu, saya sampai tidak bisa jalan. Ya. Jadi testimoni pokoknya tidak usah jauh-jauh, aku aja. Ya. Itu ya. Monggo aja, Bu Fira, ya, menurut kondisi. Untuk bisa dikatakan rutin. Ya, setidaknya tadi dikatakan 17, 19, 21 pilih aja. Kalau memang harus sekali dalam sebulan. Kalau punya 2 kali sebulan ya monggo aja. Tapi itu hanya sekedar waktu untuk afdoliyah saja. Di luar 17, 19, 21 juga monggo-monggo wae. Yang kedua, Bu Noviasari, al-fa'lu, Masya Allah. Barakallahu fiik dengan kata-kata al-fa'lu. Ana jarang mendengar kata-kata al-fa'lu.
memberikan semangat sugesti kepada orang lain itu al-fa'lu, dengan memberikan kata yang paling tepat untuk memotivasi itu apa? Itu namanya al-fa'lu, Masya Allah. Ya, ya, anak senang sekali dengar kata-kata ibu ini. Ya. Al-fa'lu bagaimana mendorong orang lain, orang tua atau keluarga supaya mau bekam setelah dia trauma. Ini kadang-kadang agak sulit ya, karena SOP setiap orang dalam membekam kan beda-beda. Ana pernah mendapati pembekam membekam itu dengan tarian yang sangat banyak sekali waktu narik kopnya itu. Trot, 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 sampai lupa itu waktu ngitung apa. Dan saya lihat orang yang dibekam itu sudah pucat, keringet. Ana yang melihat tidak tega. Dan waktu itu sebuah demo dalam sebuah seminar. Ana langsung punya inisiatif sendiri, karena Ana sudah punya pengalaman mengantisipasi orang yang akan singkop. Ana kasih minum. Mas minum yang dibekamin. Ya. Karena apa? Ana lihat kopnya itu betul-betul sangat kencang sekali dengan tarikan yang banyak. Udah. Lancar, selesai. Ana masih penasaran. Setelah selesai hijamah, setelah selesai seminar, orang anak muda yang dibekam tadi Ana datangin lagi, Mas. Kamu benar-benar enggak apa-apa tadi waktu dibekam, Pak. Ya. Ya. Dia ngomong, Pak, saya tadi sudah mau pingsan, Pak. Sudah mulai gelap. Nah, terus ya Bapak kasih minum. Alhamdulillah, hilang itu. Itu kalau dibiarkan itu ya pingsan. Karena boleh jadi apa? Kesakitan. Nah, hal yang kayak gini lah bisa membuat orang lain trauma. Makanya tahun 2000 itu kita sudah membuat percobaan tentang kekuatan kaping. Kalau kecil itu berapa tarikan, yang berapa tarikan. Itu apa ya? Sense ya. Seni itu, seni nyerinya itu juga harus dipertimbangkan. Alhamdulillah udah ada ya. Ya, pasien kita yang mengeluh karena efek dari kop yang terlalu kencang. Ada juga yang anak hitungin itu, ya, apa itu? Waktu ujian PBI. Jadi ada peserta ujian yang ke kop itu anak hitung 12 kali. Trot, gasap. Itu yang terhitung. Padahal ketika ngitung itu sudah mulai narik. Apa? Hilah. Mas, tadi anak ngitung, antum itu narik aja yang terhitung 12 kali, berarti lebih dari 12 kali. Boleh jadi 15 kali. Apa alasan antum kok ngekopnya sampai lama sekali? Biar kuat dan tidak lepas, Ustaz. Alasan lain, nanti supaya dikeluarkan darah waktu dicocol-cocol dengan lancet itu tidak sakit. Oh, maksud antum efek analgesik itu dong. Ya. Ya. Moga aja paham apa artinya analgesik. Ya. Oh, gitu. Maksudnya biar enggak nyeri gitu. Oh iya. Oh gitu. Dan terus antum enggak tanya, ini yang kamu bekam ini kesakitan maupun enggak? Iya nih Ustaz, sakit banget. Yang dibekam. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat orang lain yang dibekam efek dari SOP yang kurang baik menimbulkan orang lain menjadi traumatik. Itu kan masih enteng. Ada ibu-ibu dipaksa oleh anaknya datang ke Asabil. Dipaksa oleh anaknya untuk bekam. Dan itu betul-betul tidak mau tadinya ibunya kandung. Kenapa? Dia pernah dibekam dan semua titik bekam di punggung, tak lupa waktu itu jumlahnya berapa. Ada 5 atau 7. Itu semuanya mengeluarkan blister. Melepuh dan gede-gede. Ya. Dan ketika datang ke tempat anak itu masih ada bekas dari puan itu. Ya. Traumatik. Maka anaknya punya inisiatif menelepon pembekamnya. Ya, ini Bu,
Ana yang antum bekam tadi sama istri antum ini mengeluarkan lepuan-lepuan yang hampir semuanya mengeluarkan lepuan. Ini apa yang dilakukan, ini yang dilakukan? Suruh ngambil jarum apapun dan suruh nusuk. Astagfirullah, nanti. Dan langsung malam harinya demam si ibu tadi. Itu yang membuat trauma. Ya. Maka kita kasih pencerahan kepada si ibu tadi. Kita jamin insya Allah tidak apa-apa Bu, tidak akan lepuh kayak yang sebelumnya. Bahkan ibu nanti akan enak insya Allah. Ini Rasulullah yang melakukan, Rasulullah yang menyabdakan. Insya Allah. Gitu ya. Jadi memang dari faktor pembekamnya boleh jadi membuat trauma. Tapi ya untuk mendorong lagi, mensugesti lagi orang yang trauma, apalagi orang tua, nanti dengan cara yang dipilihkan, boleh aja mensitir dari ucapan Ana, ya, ketika kop itu mungkin terlalu kencang, memang akan menimbulkan rasa sakit. Terus jarum itu dalam sebuah riset kecil-kecilan sambil lalu yang Ana lakukan terhadap 100 pasien lebih, Ana buat eksperimen antara gunakan Charcot dengan jarum tusukan lancet, ya, yang nomor 5. Dan yang terakhir itu saya eksperimenkan terhadap seorang aktor pemain film, ya, saya sebutkan aja namanya, ya, Mas, inisialnya TM, Mas T, ya, aku ingin membuat percobaan mana yang lebih sakit, ya, antara yang titik kanan atau yang kiri di punggung maksudnya, ya. Maka Anda lakukan torehan yang kanan dan yang kiri gunakan jarum. Dengan sistem NRS, ya, 0 sampai 10. 0 itu tidak terasa, 10 itu sudah pingsan karena saking sakitnya. Ya, Anda pilih aja nomor berapa menurut yang dirasakan. 1 itu udah mulai terasa dikit aja, 2 itu lebih nyeri, 3 lebih terasa, dan begitu seterusnya. Ya, pilih aja berapa. Kalau 7 itu sudah Mas Temi sudah gelinjangan, mungkin sudah teriak kesakitan, itu sudah masuk ke 7. Ya, saya bilang. Jadi sangat sakit sekali. Silakan pilih berapa. Anda lakukan sendiri. Sudah selesai, dah. Mana Mas? Sekarang Anda tanya. Yang kanan, Mas T berapa menilai sakitnya dari 0 sampai 10? Dia bilang 2. Yang kiri berapa? 4. Yang kiri pakai lancet itu 2 kali lebih nyeri daripada yang pakai Charcot. Maka anak katakan konsisten, insya Allah, anak yakin sampai sekarang bahwa bekam sunnah adalah yang pakai Charcot. Tapi Charcotnya juga pakai yang pisau yang brown, ya, merek Brown, yang dari Jerman punya, tapi jauh lebih mahal daripada yang lokal, ya. Itu ya. Ya, Itu siap, bisa dibuat Mbak Novisari, dikasih perbandingan seperti ini, bolehlah. Itu sebagai masukan. Monggo, lanjut. siap. Jadi memang tergantung dari pembekamnya, Ustaz, ya. Bisa, karena faktor-faktor tadi. Ya, mungkin lebih amannya bisa mengikuti dari SOP dari buku merahnya PBI itu, Ustaz. Ya, kalau satu pokoknya jangan pakai celurit gitu aja deh. Ya, betul. Apalagi pakai pisau dapur, Ustaz, ya.